Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, wal afdalu ta'jilus sholati fi awwali waqtiha li'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdalu faqala as-sholatu fi awwali waqtiha wa bidukhulil waqti tajibus sholati wujuban wassa'an ila ayyabqa minal waqti ma yasamuha wa hina idin yajuzu ta'khiruha an awalil waqti walau bila udrin walakin bisyarti ayazima ala fi'liha qabla khurujil waqti alal asahhi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal mengerjakan sholat yang lebih utama itu berarti kesunahan bukan wajib. Yang lebih utama afdolnya itu melakukan sholat dengan segera. Ta'jilus sholati fi awali waqtiha, mensegerakan sholat di awal waktu sholat. Ya kalau misalkan sholat zuhur itu jam 12, setelah jam 12 itu adzan, lalu wudu, lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kira-kira 10 menit mengerjakan sholat zuhur, itu sudah tercatat awal waktu sholat. Kalau dalam kitab bajuri atau keterangan fikih yang lain, awal waktu itu waktunya itu berapa? Yaitu tadi adzan. Kalau adzan kan orang terus memakai pakaian, lalu wudu, lalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu qomat mengerjakan sholat wajib, itu namanya sudah tercatat awal waktu sholat. Dan sekali lagi, mengerjakan sholat di awal waktu itu bukan wajib, tapi kesunahan atau afdholiyah. Berdasarkan hadis Nabi, ayyul a'mal, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, manakah amal-amal yang lebih utama? Dijawab Rasulullah, as-sholatu fi awali waqtiha, yaitu mengerjakan sholat di awal waktu. Makanya kalau pemahamannya diambil hadis ini sepihak, maka di antara golongan-golongan mereka yang bukan golongan kita, dianggapnya itu kalau sholat itu melebihi waktu awal waktu itu seakan-akan sholatnya nggak ada gunanya, nggak ada pahalanya. Padahal apa? Sholat wajib itu wajib dikerjakan setelah waktunya itu masuk, wujuban muwasaan, yaitu mengerjakan sholat
wajib waktunya, tapi itu dilonggarkan. Di awal waktu itu hanya sunnah, hanya afdol. Nah ini yo sama-sama yang dibicarakan itu tentang ibadah, tapi yang satu itu muatannya itu politik. Maksudnya politik itu enggak ya kepentingan pribadi, kepentingan golongan untuk menyudutkan yang lain, sehingga pemahaman sepihak itu hadis Nabi itu ya hadisnya seperti itu lah, padahal itu namanya afdol. Mereka tidak belajar redaksi bahasa, mereka tidak belajar redaksi nahwu dan sorofnya, sehingga pemahamannya sholat kalau tidak di awal waktu, sholatnya itu nggak ada pahalanya atau nggak ada gunanya. Ya padahal diterangkan wujuban muwassa'an ila ayyabqa minal waqti mayasawa, yaitu waktunya itu dilonggarkan sampai di mana waktu itu hanya memuat sholat itu tersebut. Misalkan gimana? Misalkan sholat asar itu jatuh jam 15 atau jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Nah, jam 3 kurang 5 menit ini kan hanya bisa untuk mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Ya inilah 5 menit ini namanya waktu muwassa'an mayasauha, waktu yang bisa sempat untuk mengerjakan sholat zuhur. Berarti sholat zuhur dipepetkan waktunya menjelang sholat asar itu nggak masalah, sholatnya tetap sah, sholat zuhurnya tetap ada, bukan sholat qadha. Ini kita harus memahami. Ya pada podo-podo ibadah, tapi kalau ibadahnya itu disertai nafsu kan kadang-kadang itu merasa ibadahnya paling benar, yang lain itu tidak benar. Ya ini banyak sekali hal semacam itu. Seakan-akan kalau sholat tidak di awal waktu gak ada pahalanya, sholatnya nggak sah. Tidak demikian. Sholat itu wajib wujuban muwassa'an, tapi wajib yang dilonggarkan sampai kapan? Sampai waktu itu hanya mepet, hanya untuk mengerjakan sholat 5 waktuan 4 rakaat itu kalau zuhur ya, misalkan ya hanya 5 menit. Wahina idin ya juju takhiruha an awal waktu walau bila udri. Nah, karena waktu sholat itu dilonggarkan waktunya, maka boleh meletakkan sholat wajib itu di akhir waktu daripada sholat itu sendiri, sekalipun toh mengakhirkan sholat waktunya itu tanpa adanya uzur. Jadi misalkan ini saya seneng merokok, saya seneng ngopi, seneng ngobrol, waktu sholat sudah masuk, dan kalau di desa-desa ya sholawatan atau puji-pujian. Kemudian komat, misalkan ini saya menghabiskan kopi dulu, melanjutkan merokoknya dulu, tapi saya ada temen ini nanti sholatnya juga berjamaah. Hal semacam itu diperbolehkan, hukumnya tidak haram, ya. Karena saya nggak ada udur-udurnya, nggak ada sama sekali. Wong namanya rokok sama kopi itu kan tidak udur, ngobrol itu kan tidak udur. Ya ini boleh, tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat saya ngopi, saya merokok, saya ngobrol ini tidak ada niatan, tidak ada punya tujuan saya itu melakukan sholat zuhur itu melebihi waktunya sampai masuk waktu asar. Kalau saya niat sekalian nanti tak sholat asar, misalkan saya kumpulkan dengan asar, padahal saya di rumah nggak boleh jamak,
jazmun khosun fayajibu alaihi bidukhulil waqti ahadu amroini immal fi'lu awil azmu alaihi fi waqti fa illam yaf'al wala yabzim athima fa idza azama al fi'li fihi walam yaf'al wa mata ma'at tisa'il waqti la yamutu asiyan li anna laha waqtan mahdudan bihaitsu law akhraja anhu la asimah. Jadi memang sholat itu boleh diletakkan di akhir dan tanpa niat ingin mengeluarkan sholat itu dari waktunya, itu hukumnya boleh ya, itu hukumnya boleh. Tapi kalau dia itu mempunyai niatan sekalian nanti sholat zuhur dikerjakan waktunya asar, lalu dia itu kok mati belum sampai mengerjakan sholat zuhur, ya maka matinya dalam keadaan maksiat. Tapi kalau dia itu tidak punya niat untuk mengeluarkan sholat dari waktunya, ya karena seneng rokok, seneng ngopi misalkan, tidak punya niatan lah pokoknya, maka la yamutu asiyan, maka dia tidak termasuk orang yang durhaka atau bermaksiat. Dengan apa kok maksiat? Yaitu mengeluarkan waktunya sholat dari waktunya. Tapi kalau punya niatan, ya maka dia itu hukumnya dosa. La asima, maka dia itu hukumnya dosa. Jadi boleh ya, karena waktunya sholat itu muwasaan, dilonggarkan, tidak terbatas di awal waktu. Mengerjakan sholat di awal waktu itu adalah afdol, keutamaan, dan itu sunnah. Wa mislu sholati fi dzalika baqiyatul furudi al muwassahati kal haji. Seperti juga sholat itu diperintahkan atau afdolnya itu cepat-cepat untuk dikerjakan, yaitu ibadah haji. Ibadah haji itu kalau mampu cepat-cepat untuk dilakukan. Ya tentu kalau sekarang itu ya mendaftar. Soal berangkatnya kapan itu wallahu alam, yang penting itu sudah niat, sudah melakukan karena sudah mampu. Nah, ini karena ibadah haji itu kan hukumnya wajib bagi yang mampu seumur satu kali. Nah ini maka cepat-cepat kalau sudah mampu itu untuk mengerjakan. Itu namanya takjil. Takjil itu cepat-cepat untuk mengerjakan. Nah sekarang itu karena tidak bisa cepat-cepat bagaimana? Yaitu kita segera mendaftarkan. Soal masalah apa itu namanya, kapan berangkatnya itu ya semuanya itu kan kehendak Allah. Ya, semuanya itu kehendak Allah. Kewajiban kita itu adalah sudah niat. Mengapa saya katakan niat? Ya karena tindakan kita mendaftarkan itu namanya sudah niat. Walakin lau akharahu syahsun ma'al istita'ati summa mata yamutu asyah li'anna waqtahu al-umru wa qad akhrajahu anhu. Jadi bila ada seseorang ini sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia itu tidak segera, maksudnya itu ditunda-tunda, wow akhoro ditunda-tunda. Ya entahlah, ada kalanya menanti anaknya kuliah, ada menanti beli mobil dulu, itu kan hal-hal yang sifatnya itu tidak prinsip. Pokoknya yang penting itu dia itu menunda-nunda dengan berbagai kebutuhan yang bukan prinsip.
lalu dia itu kok meninggal dunia sebelum mendaftarkan, maka dia tuh termasuk matinya dalam keadaan mati maksiat. Mati maksiat, maksiat itu apa tuh? Durhaka kepada Allah karena tidak menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah haji, karena dia itu sudah mampu. Mengapa demikian? Karena waktunya ibadah haji itu hanya seumur itu 1 kali, dan itu kalau sudah mampu. Nah, karena dia sudah mampu dan ibadah haji itu seumur hanya 1 kali, lalu dia itu kok menunda-nunda. Lah maka ini kalau sampai dia itu mati, maka matinya itu adalah mati dalam keadaan maksiat. Maksiat itu durhaka, tidak mematuhi perintah Allah. Nah ini kalau keluarganya itu pengertian, ya maka nanti istilahnya itu dibadal hajikan. Tapi kalau seumur-umur itu memang tidak mampu, ya tidak masalah. Karena tidak mampu, syaratnya ibadah haji itu harus istitoah, yaitu mampu. Wa yajibu ala syakhsi inda awali bulughihi ayyazima ala fi'li jami'il wajibati wal imtina'i an jami'il muharramati. Wajib bagi seseorang ketika pertama dia itu menginjak baligh, menginjak dewasa, wajib punya niat, wajib punya keinginan untuk melakukan seluruh kewajiban-kewajiban syariat yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya apa? Ya sholat, puasa, zakat. Kalau mampu ya ibadah haji. Jadi sholat, ya karuan kalau namanya syahadat, anaknya orang Islam otomatis dia itu Islam. Sholat, puasa, zakat, ya. Sholat, puasa, zakat, kemudian ibadah haji kalau mampu. Itu harus punya keinginan semacam itu, wajib. Jadi walaupun kita seakan-akan tuh bahasanya tidak mampu, orang Islam itu harus punya niat, keinginan untuk melakukan ibadah haji. Soal mampu maupun tidak itu semuanya itu adalah kudroh irodahnya Allah. Tapi sesuai dengan syariat harus wajibu ala syakhsi ayyazima ala fi'li jami'il wajibati. Punya niat, punya keinginan untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban atau syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sholat, keinginan untuk sholat. Kemudian yang kedua puasa, harus punya keinginan untuk puasa karena sudah balik. Kemudian yang nomor 3 zakat. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat harta benda. Dan yang nomor 4 ini adalah harus punya niat, punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji itu juga merupakan kewajiban. Jadi ini baru kita mengerti, kita bagaimana harus wajibu ayyazima. Kita wajib punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan diukur nggak ada niat nggak apa-apa. Wong saya itu petani, tiap tahunnya itu hanya menanam padi sama tembakau misalkan. Masalah ibadah haji itu kan semua itu kudroh irodahnya Allah. Kewajiban kita adalah punya niat, punya keinginan untuk melaksanakan. Kemudian wal imtina'i an jami'il muharramati, dan punya keinginan, punya niat untuk menghindari, untuk menjauhi segala sesuatu
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya apa saja. Misalnya berjudi, minum minuman keras, kemudian apa itu namanya, zina, kemudian makan barang yang haram, maling dan seterusnya. Ini harus punya keinginan untuk menghindari hal semacam itu. Wal imtinai an jami'il muharramati. Jadi jangan istilahnya hati kita itu lemah. Gak apa-apa, yang penting hati kita mau gini-gini, maksiat atau tidak, terserah. Ya ini namanya muslim yang bukan kuat imannya, muslim yang bukan kuat mentalnya, muslim yang bukan kuat hatinya. Harus punya keinginan untuk menghindari segala sesuatu yang diharamkan. Ya, sesuatu yang diharamkan apa saja itu harus kita hindari. Judi, mencuri, minum minuman keras, berzina, membunuh, menyakiti orang lain, semuanya itu diharamkan, harus punya keinginan untuk dihindari. Fa'il lam ya'zim ala dzalika aso wa yasihu tadaruhu liman fatau dzalika kakafirin minan nasi. Jadi jika kita tidak punya keinginan, punya niat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, tidak punya niat untuk menghindari hal-hal yang diharamkan, maka dia itu hukumnya itu adalah asin, orang yang durhaka, orang yang berani dengan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar punya niat untuk menjalankan perintahnya, untuk menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila sudah balik, ya, bila sudah balik ternyata sholat masih males, ya boleh tadaruhu wa yasihu tadaruhu liman fatahu dzalika. Jadi kalau sudah umur balik ternyata misalkan 1 minggu atau 2 hari atau sehari ternyata belum melakukan sholat, maka nanti sholatnya boleh diqodoi liman fatahu tadaruhu. Jadi boleh. Ya, seperti yang banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang soleh, karena anaknya itu sudah dewasa, ya diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, waman wajaba waman jahada wujubas sholati alaihi minal mukallafina fahuwa kafirun. Dan barang siapa menentang atau istilahnya itu menggembosi bahwa sholat itu hukumnya wajib, ya, sholat itu hukumnya wajib, dia menentang sholat apa, sholat neko sekarang itu ada sholat dalang misalkan. Ini kan banyak toh, ya orang yang masih istilahnya itu kalau orang Jawa itu masih kawu, terlalu apa ya, terlalu primitif. Dikongkon sholat barang apa. Ya, kalau dia itu sampai mengingkari, bahkan mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, padahal dia itu sudah mukallaf. Dia itu mukallaf itu apa? Dewasa, punya akal, orang Islam, sejak itu Islam, tapi dia itu kok mengingkari, bahkan mentang bahwa sholat hukumnya wajib, maka dia itu hukumnya adalah orang kafir, ya, orang kafir, dan hukumnya dia itu adalah murtad. Nah, kalau hal semacam itu
Ya, dia itu nanti misalkan pengen sholat, pengen mengerjakan kewajiban syariat agama, ya tentu harus membaca syahadat. Karena diantara murtad itu dia adalah mengingkari ibadah sholat. Fahuwa kafirun murtadun. Wa yuktalu kufron illam yarji ilal islami wala yusholla alaihi wala yudfanu fi kuburil muslimina. Nah, kalau sekarang orang itu mengingkari, mengatakan, meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, tadi sudah dikatakan dia itu hukumnya adalah kafir dan murtad. Kalau ada orang semacam ini diingatkan nggak mau, tidak mau kembali ke Islam, tidak mau syahadah, maka boleh dia itu diperangi. Ya kalau sekarang dibunuh kan nggak boleh, di Indonesia itu ada hukum kok. Boleh diperangi. Kalau mengganggu tapi. Dan bila dia itu mati, nggak boleh disolati. Yang disolati itu hukumnya haram. Wong dia itu statusnya itu tidak Islam karena mengingkari sholat. Walau sholat tidak boleh disolati. Yang menyolati dosa karena dia itu bukan muslim. Ya sekalipun muslim KTP ya monggo, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat. Dia ngakoni sholat itu wajib, cuma rasa-rasen mungkin ya. Dia juga meyakini bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan, cuma rasa-rasen. Itu nggak masalah, namanya Islam KTP. Yang jadi masalah itu dia itu kan menentang atau mengingkari kewajiban puasa, kewajiban sholat. Maka kalau dia mati ada orang semacam ini tidak boleh disolati yang pertama. Yang kedua tidak boleh dikubur, ditempatkan kuburannya orang-orang Islam. Wis kuburane ben dewi. Biasa ben ada tanda tanya. Oh, lah kenapa kuwi kok dikubur dewi? Oh, berarti kuwi dudu Islam. Wala yudfanu fi kuburul muslimina. Fa'ilam yajhad wujubaha wa akhra an waqiya bila udrin fa huwa mu'minun fasiqun. Jadi sekarang kalau ada orang itu mengingkari ya, orang itu tidak mengingkari bahwa sholat itu hukumnya wajib, cuman dia itu menunda-nunda sholatnya tanpa ada udzur, maka dia statusnya ya tetap mukmin, cuman dia itu namanya orang yang fasik. Fasiknya itu apa? Melakukan sholat ditunda-tunda terus, itu namanya fasik. Dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus, ini namanya fasik. Atau dosa besar walaupun sekali, ya misalkan senengani zina, senengani mendem walaupun satu kali atau kadang-kadang, ini namanya fasik karena dosanya itu besar. Tapi kalau nunda-nunda sholat ya dengan Allah itu kan dosanya itu kecil tapi kok terus menerus, dia namanya tetap mukmin. Ya tetap mukmin, cuman mukmin yang fasik. Nah kalau ada orang yang mukmin fasik model semacam ini, mati tetap wajib disolati, mati tetap wajib dikubur. Bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu